Untuk membahasnya telah hadir di studio pengamat hukum tata negara Refli Harun dan Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Mas Hasto. Iya, Mas Rudi. Ya, dengan tuntutan uji materi, bukan tuntutan ya, uji materi Undang-Undang Pilpres yang diharapkan akan diminta untuk dilakukan serentak. Bagaimana PDIP menilai ini? Ya, itu sebenarnya hak dari Pak Yusril yang memang punya legal standing untuk mengajukan itu. Tapi mari kita lihat juga di dalam situasional di mana pemilu menjelang 78 hari lagi, dalam sebuah upaya untuk menjadikan pemilu yang fair, pemilu yang jujur, itu sebaiknya kita menghindari adanya berbagai macam bentuk perubahan sebuah aturan main, meskipun itu merupakan hak ya dari Pak Yusril untuk mengajukan judicial review. Ada berapa juga pertimbangan ya sebelum kita berbicara tentang substansi dari materi judicial review. PDIP setuju dengan serentak atau dipisahkan, Mas Hasto? Ya, harus kita perhatikan dulu, Mas, situasionalnya, bahwa situasi Mahkamah Konstitusi saat ini, kalau kita berbicara tentang kredibilitas dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, mereka sebagai sebuah benteng dari konstitusi, ternyata kan bisa kita ragukan kebenarannya, kredibilitasnya. Misalnya dalam kasus Pilkada Bali, bagaimana mungkin ada Mahkamah Konstitusi yang mengambil sebuah keputusan yang mengizinkan satu orang mencoblos lebih dari satu kali diwakilkan, sehingga ada persoalan terkait dengan kredibilitas dan legitimasi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. PDIP nampaknya khawatir kalau pemilihan serentak ini dilaksanakan ya? Oh ya, kalau kita lihat ya menjelang ya siapapun, ya kalau kita belajar dari pengalaman Desember 2008, ketika saat itu hanya 3 bulan lebih sedikit terjadi sebuah perubahan dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang merubah nomor urut, itu kan kemudian menciptakan sebuah gangguan di dalam pengelolaan strategi pemenangan pemilu itu sendiri. Dengan demikian kami lebih melihat aspek ini dari politisasi judicial review itu sendiri daripada upaya untuk membangun demokrasi. Atau mungkin ya, dalam proses pembuatan undang-undang Pilpres, Mas Hasto, dalam proses pembuatan undang-undang Pilpres sendiri itu dipisahkan juga kan sebetulnya proses politisasi sebetulnya kan? Ya, mengapa itu harus dipisah gitu? Ini kan sebetulnya apakah ini sesuai dengan konstitusi kita? Itu yang diuji materikan oleh Pak Yusril sebetulnya. Ya, itu nanti biar Mahkamah Konstitusi yang memberikan sebuah jawaban. Kami hanya memberikan sebuah tinjauan-tinjauan akan sebuah resiko-resiko politik kalau itu diterima. Ingat apa? Gugatan yang disampaikan pada bulan Januari 2013 itu Mahkamah Konstitusi sangat lambat di dalam merespon gugatan tersebut. Artinya PDIP ya disampaikan Pak Yusril begitu cepat direspon, ini yang menciptakan sebuah analisis politik apakah ini sebagai sebuah politik balas jasa atas lolosnya partainya di dalam pemilu legislatif yang lalu. Artinya ya PDIP itu menolak pemilu dilaksanakan serentak pileg dengan Pilpres karena risikonya sebetulnya ya. Dalam situasional sekarang PDI Perjuangan menolak untuk pemilu dilaksanakan secara serentak. Bukan pada bicara substansi, tapi bicara dari resiko-resiko politik yang begitu besar dan juga teknis dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kita nggak berbicara substansi, sikap politik, kita menolak pemilu serentak saat ini. Baik, Bang Refli, tanggapannya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat gugatan Pak Yusril ya, ada 2 substansi sesungguhnya. Substansi pertama dihapuskannya presidensial threshold, substansi yang kedua pemilu serentak. Tapi sebenarnya kalau pemilu serentak otomatis presidensial threshold juga akan hilang ya, tentunya tetapi kan bisa saja tetap dipisah tapi presidensial threshold hilang kan. Nah, jadi kalau saya lihat sebenarnya sesungguhnya kan maksud Pak Yusril itu adalah bagaimana dia ingin menghapuskan presidensial threshold. Tapi karena pasal ini pernah diuji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 dan ditolak, maka kemudian dia mencari jalan lain. Nah, jalan lain ini sama yang ditempuh dan Effendi Ghazali ya, dengan meminta pembatalan presidensial threshold melalui pelaksanaan pemilu serentak ini. Karena alas argumentasinya harus berbeda. Nah, saya pada posisi ya, kalau kita bicara tentang kondisi hari ini, saya khawatir kalau kemudian pemilu serentak itu dilaksanakan karena waktu kurang dari 3 bulan ya. Itu butuh persiapan yang luar biasa ya. Tidak hanya persiapan, tapi juga perubahan regulasi karena antara Pilpres, undang-undang Pilpres dan undang-undang Pileg itu kan berbeda. Nah, nanti ini akan memunculkan turbulensi yang tidak perlu sehingga nanti ada alasan bagi yang kalah untuk menggugat dan lain sebagainya. Artinya kalau ada tetapinya juga. Saya termasuk orang yang menganggap bahwa presidensial threshold harus dihapuskan kan tidak ada gunanya. Kenapa? Bagi saya presidensial threshold ini tidak ada logikanya sama sekali. Coba apa logikanya? Kalau misalnya logikanya efisiensi?
Efisiensi apa? Artinya kalau misalkan dengan ada pembatasan hanya beberapa calon saja yang bisa diajukan kan? Sekarang saya tanya, kalau seandainya presidensial threshold ditiadakan, kira-kira berapa calon presidennya? Ya kemungkinan semua partai bisa mencalonkan. Kalaupun semua partai mencalonkan hanya 12 saja. Kalau kita menggunakan bahasa anak gaul, so what gitu loh kalau 12 calon ya kan. Tetapi saya tidak yakin dengan 12 calon itu. Pasti ada beberapa partai yang tidak terlalu percaya diri untuk memajukan calon sendiri, maka alhasil calon itu paling cuma 6 pasangan. Dari kemudian kita lihat juga pada tahun 2004 itu yang namanya presidential threshold itu hanya 3% kursi dan 5% suara. Faktanya hanya 5 pasangan calon saja pada waktu itu menggunakan pasal peralihan. Nah karena itu bagi saya tidak ada alasannya untuk menerapkan presidential threshold dalam sistem pemerintahan presidensial. Kalau dikatakan agar presiden yang terpilih mendapat dukungan parlemen yang kuat, bagi saya itu omong kosong. Kenapa? Karena kalau presiden sudah terpilih, dia bisa mengajak mitra koalisi. Sebagai contoh misalnya Golkar. Dulu Golkar ada calon presidennya sendiri JK Win, tapi yang terjadi sekarang Golkar justru ikut dalam mitra koalisi pemerintahan. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang konteks masa depan 2019, saya setuju pemilu ini diserempakkan. Jadi pemilu artinya presiden, kalau Anda setuju dalam artian ini sebetulnya yang diatur oleh konstitusi, yang sesuai dengan konstitusi atau ya, kalau kita bicara tentang yang diatur oleh konstitusi, dua hal. Pemilu itu serentak, karena di dalam konstitusi kita sesungguhnya hanya ada 2 kali pemilu. Pertama, pemilu memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD, 1 kali. Lalu kemudian yang kedua, pemilu presiden putaran kedua, kalau ada putaran kedua. Itu yang diatur di konstitusi sesungguhnya. Lalu kemudian kalau kita baca juga konstitusi sesungguhnya tidak mengenal yang namanya presidential threshold. Dia hanya mengatakan bahwa partai politik, gabungan partai politik, peserta pemilu itu bisa mengajukan calon presiden. Jadi as long as dia peserta pemilu bisa mengajukan calon presiden. Nah, soalnya adalah kita kan harus mendapatkan sistem politik partai ke partai yang sehat, yang simple ya, yang sederhana ya, tetapi harus dilakukan dengan rekayasa konstitusional. Jadi constitutional engineering. Kalau kita mendapatkan sistem politik yang kuat, yang sehat, kepartaian yang solidnya hanya ada 5, 7, 8 partai, maka memang kita tidak ada gunanya presidensial threshold. Kita akan sambung hari ini pun presidensial threshold bagi saya tidak ada gunanya sama sekali. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Mas Refli. Mas Hasto, kita akan sambung di segmen berikut Mas Hasto. Refli, ini kalau kita bicara soal putusan MK, undang-undang yang diuji materi itu kan biasanya putusannya itu ada pernyataan-pernyataan seperti tuntutannya itu sesuai, tapi yang dituntut itu bukan berarti melanggar. Nah, dalam konteks pemilihan secara serentak ini, apakah memang undang-undang Pilpres yang ada sebetulnya sudah melanggar konstitusi? Ya begini, sebenarnya kalau kita baca konstitusi secara tekstual ya, memang bisa saya katakan melanggar. Sebagai pengamat saya mengatakan demikian. Kalau saya baca secara tekstual juga mengenai presidential threshold juga melanggar. Tetapi persoalannya adalah dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sudah dinyatakan, kalau tidak salah Syahrir itu pernah mempermasalahkan soal pemilu serentak ini juga. Tetapi MK kemudian pada waktu itu berpikir baik presidential threshold maupun pemilu serentak akhirnya dikembalikan pada sebuah legal policy, kebijakan hukum pembentuk undang-undang, artinya terserah pada DPR dan pemerintah. Tetapi sekali lagi harus diingat ya, kebijakan politik ya atau legal policy dari pembentuk undang-undang itu harus setiap saat bisa dicek kembali. Sebagai contoh misalnya. Bukannya kalau putusan MK itu udah final and binding? Ya, final and binding artinya untuk konteks 5 tahun yang lalu. Tapi hal yang sama kan bisa diajukan kembali dengan landasan argumentasi dan fakta-fakta hukum yang berbeda kan. Sebagai contoh misalnya presidensial threshold. Ketika kita misalnya melihat jumlah partai politik itu 48 misalnya atau 24 ya kan, atau 38 misalnya, maka kemudian orang ribut bahwa perlu ada relevansinya presidensial threshold agar kemudian calon presiden ini jangan diewer-ewer, kira-kira begitu. Tapi sekarang kalau kita bicara tentang konteks hari ini, jumlah partai itu cuma 12 saja untuk ikut peserta pemilu 2014. Kalau presidensial threshold dipertahankan, menurut saya tidak ada logikanya lagi, kecuali logika untuk menghalangi munculnya calon-calon alternatif, kan begitu. Ya kan? Sehingga kalau misalnya kita memakai bahasa DNIJA LSI misalnya, ada presiden wacana, ya kan?
ada presiden aktual. Nah, presiden aktual itu kata Denny ini hanya berasal dari 3 partai besar, yaitu Golkar, ya kan, dengan Abu Rizal Bakrinya, PDIP, entah itu dengan Megawatinya, Jokowi nggak masuk, ya kan. Kemudian hasil yang konvensi, ketiga hasil konvensi Demokrat, di mana Dahlan Iskan top rating. Nah, apakah itu demokrasi kita yang ingin kita capai, di mana yang namanya nominasi presidensial ini kemudian akhirnya sangat elitis, bahkan ditentukan oleh ketua umum partainya sendiri. Kita tidak ingin demikian. Itulah sebabnya pemilihan langsung. Kalau modelnya begitu, tidak ada bedanya sesungguhnya. Rakyat hanya disuruh justifikasi dari calon-calon yang ditentukan oleh elit sendiri dan sangat terbatas, sangat oligarkis. Mas Hasto, gitu. Ya, ini kalau tanggapan dari Bang Refli ini sebetulnya untuk kedepannya pemilihan ini memang dilakukan serentak karena itu yang sesuai dengan konstitusi. Nah, tapi untuk saat ini presidensial threshold atau ambang batas partai untuk bisa mengajukan capresnya ini harus ditiadakan. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau kami mengacu di dalam keputusan Kongres ketiga PDI Perjuangan, itu justru kami mengusung agar penguatan sistem presidensial itu, pemilu presiden mendahului pemilu legislatif. Tapi kemudian ketika pembahasan politik di DPR, di mana DPR memang punya fungsi legislasi bersama dengan pemerintah, di situ disepakati Undang-Undang Presiden nomor 42 tahun 2008, maka kami menerima itu sebagai sebuah keputusan politik bersama yang juga memiliki dan sah dalam tata cara pembuatan sebuah undang-undang. Tetapi kemudian kan kita juga taat dalam sebuah aturan main tadi, dalam menciptakan sebuah playing field yang sama. Apalagi dalam situasi di mana Mahkamah Konstitusi saat ini juga dipersoalkan dari aspek kredibilitasnya dan juga ada politisasi dari judicial review ini, maka sebaiknya menjelang pemilu ini ya kita pertahankan suatu proses kelembagaan konsolidasi demokrasi. Artinya Anda berharap menjelang pemilu ini tidak ada putusan apapun dari MK? Oh ya, betul, dari menjelang pemilu ini kami katakan tadi bahwa kami menolak pemilu serentak. Di situ. Itu sehingga sebaiknya Mahkamah Konstitusi juga cukup bijak dalam melihat ketika saat ini pun publik juga meragukan kredibilitas dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sehingga lebih baik upaya-upaya yang mau menjadikan konstitusi apapun pembenarannya, kita juga bisa mengatakan itu sebagai upaya untuk memperbanyak calon presiden. Kami bisa berpendapat bahwa isu utama sebenarnya bukan banyak sedikitnya calon presiden, tapi bagaimana menghasilkan sebuah presiden-presiden yang memang sesuai dengan konstitusi kita, dan kemudian juga melanjutkan sebuah proses. Siapa yang menentukan capres itu sesuai dengan konstitusi kita, Mas Hasto? Ya seharusnya kan Mahkamah Konstitusi. Mereka yang diberikan hak oleh konstitusi itu sendiri, yang kemudian dijabarkan di dalam undang-undang kewenangannya. Tetapi yang terjadi kemudian ternyata ada hakim Mahkamah Konstitusi yang kemudian merendahkan konstitusi itu dengan cara suap. Baik. Kan itu yang terjadi. Ya, Mas Hasto, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Mas Hasto. MK akan memutus dengan adil, tapi justru itu yang dikhawatirkan oleh PDIP tadi dengan pernyataan dari Mas Hasto. Gimana tanggapan Anda, Bang Refli? Ya, sebenarnya begini, permohonan Pak Yusril ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Karena besok itu akan ada putusan terhadap permohonan Effendi Ghazali. Ya, yang itu juga hampir sama ya, yang materinya bersama. Kurang lebih sama. Makanya kemudian pemeriksaan Pak Yusril didahulukan untuk konfirmasi, kan kira-kira begitu. Lalu kemudian putusannya besok. Nah, harapan saya, pertama, pemilu serentak itu tidak dikabulkan. Kalaupun dikabulkan, maka itu di-delay, dipending sampai 2009, untuk 2009. Kalau tidak dikabulkan artinya 2019. Iya, kalau tidak dikabulkan artinya ini melanggar konstitusi kan? Itu tanggapan Anda tadi di awal. Iya, gini, perspektif konstitusi dalam perspektif saya. Kan kebenaran itu kan ada di hakim konstitusi, bukan di pengamat seperti saya kan. Pengamat bisa mengatakan ini sebenarnya kalau kita baca teks konstitusi dan kemudian risalahnya itu bertentangan dengan konstitusi, tetapi penafsiran konstitusi itu hidup dan dinamis di ruang-ruang hakim. Contoh misalnya, dulu pemilu kada, kita tidak bisa membayangkan bahwa pemilu kada itu kewenangan MK. Tidak ada pembicaraan tentang pemilu kada, tetapi ketika pemilu kada itu menjadi pemilu langsung, maka kemudian orang bicara, wah ini harus dimasukkan ke MK. Ini baru belakangan, jadi karena tafsir konstitusi itu bergerak. Nah, karena itu yang saya harapkan adalah kalaupun dikabulkan, tapi 2019 baru bisa dipraktekkan. Tetapi untuk presidensial threshold,
di mana pelaksanaan Pilpres itu barangkali nanti 9 Juli ya, maka sesungguhnya sangat tidak ada resikonya sama sekali untuk mengabulkan permohonan baik Effendi Ghazali maupun permohonan Yusril. Kalau dikabulkan penghapusan presidensial threshold, maka kan kemudian kita akan melihat bahwa 12 partai politik punya standing untuk mengajukan calon presiden. Kalaupun semuanya bernafsu, ya, maka akan ada 12 calon. Lebih baik daripada kemudian kita disodorkan hanya calon-calon yang terbatas, yang itu saja. Itu akan lebih baik menurut Anda? Iya, jauh lebih baik bagi masyarakat. Siapa bilang masyarakat bingung? 12 calon kok bingung? Padahal yang namanya pileg legislatif, itu ada ratusan calon tuh di surat suara. Tidak bingung masyarakat? Kalau misalnya anggota DPR mereka mengatakan nanti bingung masyarakat, berarti mereka dipilih karena kebingungan masyarakat. Apakah itu akan memberikan satu kebaikan bagi rakyat sebetulnya, bagi Indonesia sebetulnya dengan pilihan-pilihan yang banyak? Kalau kita bicara tentang konstitusi, kan itu sebetulnya yang desain konstitusi. Desain konstitusi kita akan menganut sistem pemilu 2 putaran, two round system. Jadi sangat aneh ketika kemudian pasal dalam konstitusi ini mau dimatikan, ya kan? Dulu mau dimatikan oleh lembaga survei, Pilpres 1 putaran, ya kan? Kenapa? Karena desain 2 putaran ini memang cocok untuk pemilu yang negara yang sebesar Indonesia. Makanya kemudian di Indonesia tidak mungkin calon presiden itu terpilih dengan suara minoritas. Dia harus 50% plus 1 dari pemilih, harus 50% plus 1 dari jumlah provinsi, dan provinsi itu minimal 20%. Ya. Jadi tidak mungkin ada presiden yang terpilih dengan suara minim. Ya, permasalahan lain adalah presidensial threshold juga sebetulnya bukan melanggar konstitusi juga kan? Iya, itu ambang batas ini. Ambang batas itu sudah dinyatakan oleh MK tidak melanggar konstitusi. Tetapi ya MK pernah menyatakan bahwa yang namanya legal policy itu situasional juga. Kalau sebagai contoh misalnya, tiba-tiba presidensial threshold diterapkan 35%, itu kan sama artinya menyuruh hanya 2 calon saja. Nah, hal seperti itu kemudian bisa dinyatakan inkonstitusional. Dalam konteks yang saat ini, di mana jumlah partai politik itu cuma 12, lalu kemudian diterapkan pula presidensial threshold, itu jadi sangat tidak relevan. Tidak relevan. Baik, Mas Hasto. Kira-kira. Tanggapannya Mas Hasto soal presidensial threshold yang sebaiknya dihapus dan lebih banyak calon presiden akan lebih baik? Bukan begitu logikanya. Bukan dalam begitu. Perspektif logika demokrasinya adalah kompetisi itu harus fair dan terbuka. Bukan konsisten di dalam lebih banyak calon lebih baik di Indonesia. Maka kita melihat materi judicial review terhadap presidensial threshold ini kan sebelumnya sudah dilakukan dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi di situ. Sehingga tentu saja Mahkamah Konstitusi dalam mengambil sebuah sikap, sebuah keputusan atas tafsir dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri, diperlukan konsistensi di dalam kelembagaan demokrasi itu, di mana saat itu memang agenda kita, kesepakatan yang paling substansial dari demokrasi kita adalah musyawarah mufakat di dalam menata demokrasi itu sendiri. Yang salah satunya adalah diterapkannya parliamentary threshold dan presidential threshold. Itu sebagai sebuah kesepakatan. Kalau nanti bersama kita ke depan setelah partai politik ini terkonsolidasi dan kemudian dalam sistem presidensial ada padanan multipartai sederhana, kita membuat sebuah kesepakatan lagi dalam undang-undang ke depan, tidak ada persoalan. Yang penting pada prinsipnya sekarang adalah jangan sampai Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai alat kepentingan sehingga pemilu tinggal 78 hari ini kemudian muncul sebuah faktor baru yang akan menciptakan resiko politik. Ini justru menjadi suatu tantangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk benar-benar juga melihat bagaimana konstitusi dalam praktek. Bagaimana sebuah konstitusi itu pada akhirnya juga sebagai nyawanya demokrasi yang akan memastikan agar proses demokrasi yang berjalan sebentar lagi ini dapat berjalan dengan sebuah playing field yang sama. Mahkamah Konstitusi kan memang, ya, Mas Hasto, Mahkamah Konstitusi memang sebagai alat kepentingan kan sebetulnya. Artinya ada orang yang berkepentingan untuk menguji materi di sana agar kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih besar untuk rakyat ini bisa berlaku nanti. Yang diuruskan adalah bukan alat kepentingan siapa yang membayar dari luar, bagaimana dengan Pak tetapi adalah alat kepentingan dari konstitusi itu sendiri. Ini kan politisasi judicial review ini kan terjadi dan kita bisa melihat di depan mata. Kita tidak bisa mengabaikan suara-suara yang mengatakan apakah ini ada kaitannya dengan lolosnya partai tertentu. Kita nggak bisa menutup mata terhadap hal tersebut. Maka seharusnya adalah di dalam konteks konsolidasi demokrasi melalui sebuah kesepakatan bersama agar sistem presidensial yang kita bangun itu padanannya adalah multi partai sederhana.
Ya kita lanjutkan dulu ini, kita evaluasi nanti setelah pemilu bisa berjalan pada tahun 2014. Tanggapannya Bang Refli? Iya, saya lagi-lagi mengatakan ya, sesungguhnya kalau kita bicara presidensial threshold hampir tidak ada resikonya kalau dihapuskan. Karena Pilpres itu baru akan dilakukan tanggal 9 Juli. Dan tahapan waktunya masih panjang dan tahapan Pilpres itu belum juga berlangsung. Sekarang ini saja, hari ini saya sebenarnya diundang untuk membahas tentang peraturan KPU mengenai Pilpres, tahapan Pilpres dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia disatukan dan disatukannya misalnya bulan April, maka kemudian akan membawa sesuatu situasi chaos. Karena itu menurut saya sangat tidak masuk akal kalau kemudian MK mengabulkan permohonan itu untuk konteks 2014 dalam hal pemilu serentak. Tetapi kalau mengabulkan presidensial threshold, nah saya harus memuji MK. Kenapa? Kita harus menjadikan MK ini sebagai alat bargaining kita kepada wakil-wakil rakyat yang kadang-kadang membuat undang-undang atau aturan sesuai dengan selera kekuasaan mereka. Presidensial threshold ya, sebenarnya kan dulu itu dibuat untuk memotong SBY sesungguhnya. Karena pada waktu itu SBY itu cuma didukung oleh 7% suara Demokrat. Untuk kemudian agar kemudian SBY tidak bisa mencalonkan pada periode kedua, dibikinlah presidensial threshold yang tinggi 20%, 25%. Tetapi ternyata Demokrat mencapai itu, bahkan satu-satunya partai yang bisa mencapai 20%. Iya, menjadi juara ya. Kalau seandainya pada waktu itu ya tidak terjadi koalisi antara misalnya Mega Prabowo pada tahap akhir, maka jumlah capres itu cuma 2 saja. Apa menariknya jumlah capres cuma 2? Kalau bicara dalam konteks Amerika Serikat misalnya menarik, karena apa? Untuk menominasi itu harus melalui konvensi partai masing-masing, orang berdebat, berkampanye dan lain sebagainya. Kalau ini kan tidak. Orang bisa menunjuk dirinya sendiri karena dia ketua umum partai, dewan pembina partai dan lain sebagainya. Jadi tidak ada proses demokrasi internal dalam partai politik. Karena itulah menurut saya maka kemudian yang terjadi adalah akhirnya rakyat dipeta kompli. Nah, tapi di masa depan saya setuju pemilu serentak ini tahun 2019. Dan itu yang betul sesuai konstitusi. Kenapa begitu? Kita pastikan ada yang namanya teori kalau seandainya biasanya dalam pemilu itu kalau calon presiden yang didukung oleh partai politik tertentu menang, biasanya partai politiknya juga memperoleh suara signifikan atau bahkan menang. Contoh misalnya ini ada Mas Hasto. Kalau nanti PDIP mencalonkan Jokowi, lalu kemudian pemilunya serentak, Jokowi, PDIP misalnya, maka bisa dipastikan PDIP akan mendapatkan suara signifikan kalau Jokowi menang. Karena kenapa? Orang cenderung inline. Ya, jadi pilihan orang terhadap partai dan orang itu, kalau dia dilakukan serempak, itu biasanya sama. Baik. Tetapi kalau ada jeda, maka akan terjadi yang namanya minority president seperti dialami SBY. Pada tahun 2004 ya? Pada 2004. Partainya cuma 7%, tapi dia menang Pilpres. Baik. Seperti itu. Bang Refli, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.